Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu bagian terpenting dari hidup beriman kita ialah pengenalan terhadap siapa kita percaya dan mempercayakan hidup kita. Dan salah satu dimensi iman itu ialah bersifat personal. Artinya, pengalaman dan pengenalan pribadilah yang sangat menentukan seberapa besar iman kita. Semakin kita mengenal, semakin kita percaya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas pengenalan kita, semakin rendah pula kualitas iman yang kita miliki. Hal ini juga berlaku secara horizontal dalam relasi dengan sesama kita. Semakin banyak kita mengenal pribadi dan kebaikan seseorang, kita akan semakin percaya kepadanya dan bahkan mempercayakan rahasia kita kepadanya. Demikian pula sebaliknya, semakin sedikit kita mengenal kepribadian seseorang, semakin kita berhati-hati berbicara kepadanya. Pengenalan itu erat sekali kaitannya dengan kepercayaan. Bahkan iman pun demikian halnya. Tidak mungkin rasanya manusia mengabdi kepada Tuhan yang tidak dikenalnya. Saudara-saudari yang terkasih, setelah sekian lama para murid Yesus hidup bersama-sama dengan Yesus, mengikuti Yesus kemanapun dia pergi, diajar oleh Yesus, turut serta dalam tugas pelayanan dan pewartaan Yesus, Yesus pun ingin mengetahui apakah para muridnya itu sudah mengenal Dia. Maka Yesus mengajukan dua pertanyaan. Pertama, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawaban atas pertanyaan ini tentu bukan merupakan hasil refleksi iman para murid, melainkan apa yang mereka dengar dari orang lain. Kata orang, Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Yang lain mengatakan Elia. Yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Yesus menyadari bahwa semua jawaban itu salah, sebab orang-orang itu tidak mengenal siapakah Yesus yang sebenarnya. Sesudah mendengar jawaban-jawaban itu, Yesus pun mengajukan pertanyaan yang kedua. Dan pertanyaan ini khusus untuk para muridnya. "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Simon Petrus, sang ketua para rasul itu pun menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Jawaban Petrus ini lahir dari pengalaman hidup bersama dengan Yesus. Petrus tidak terpengaruh dengan apa yang orang lain katakan tentang siapakah Yesus itu.
Dia memiliki pengenalan tersendiri. Dia yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Atas dasar keyakinan itulah Petrus rela meninggalkan segalanya, keluarganya, pekerjaannya, harta miliknya, demi mengikuti Yesus yang diyakininya sebagai anak Allah yang hidup. Dia mengambil risiko atas hidupnya demi mengikuti Yesus. Meskipun diyakini bahwa paham tentang Mesias itu masih dipengaruhi oleh paham lama, tetapi Petrus sudah sampai pada pengenalan yang benar mengenai Yesus. Itu pula lah jawaban yang diharapkan oleh Yesus. Maka mendengar jawaban itu, Yesus pun memuji Simon Petrus berbahagia, sebab Allah sendirilah yang menyatakan itu kepadanya. Ternyata bukan hanya Petrus yang mengenal Yesus, tetapi Yesus pun sungguh-sungguh mengenal Petrus. Maka di atas dasar Petrus yang adalah batu karang itu, Yesus mendirikan jemaatnya. Iman setiap pengikut Kristus akan berdiri teguh di atas batu karang, yaitu warisan iman Petrus dan para rasul. Seperti Petrus yang setia sampai mati dalam iman kepada Yesus, demikianlah semua orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak akan dikuasai oleh alam maut. Petruslah penjaga iman itu, dan kepadanya diberikan kunci kerajaan surga. Kepadanya juga diberikan kuasa untuk mengikat atau melepaskan dosa manusia. Apa yang dia ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang dia lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Imannya kepada Yesus telah menjadikannya yang terbesar dalam kerajaan surga. Dia membuka pintu surga bagi orang benar dan menutupnya bagi orang yang tidak benar, supaya maut tidak berkuasa atas orang-orang benar. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan yang sama pun diajukan kepada kita masing-masing. Siapakah Yesus bagiku? Siapakah Yesus bagimu? Kiranya jawaban kita atas pertanyaan ini adalah jawaban yang lahir dari sanubari kita atas dasar pengalaman pribadi kita terhadap Yesus. Bagiku secara pribadi, Yesus adalah Mesias yang menguatkanku dalam menapaki hidup yang penuh dengan perjuangan ini. Tanpa Yesus, sulit rasanya tetap bertahan dan kuat menjalani hidup yang berat karena tekanan hidup yang datang silih berganti, terutama masa-masa paling sulit di masa pandemi COVID. Yesus adalah anak Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya, yang memohon dan berharap kepadanya. Ya Tuhan Yesus, kami percaya dan mengaku Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin.